bertemu kita sekali lagi di dalam siri renungan kita. Dan hari ini saya ingin membawa kita belajar tentang bulan yang ketiga, yaitu bulan Sivan. Ya, menurut kalender orang Israel, dan ini terjadi pada penghujung bulan Mei sehingga pertengahan bulan Jun, yaitu selama 30 hari. Sivan adalah bulan di mana kita merayakan Pentakosta, yang adalah perayaan kedua terbesar daripada 3 perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi sepanjang tahun. Perayaan ini menggabungkan 3 hal, yaitu yang pertama adalah penyediaan Tuhan ataupun perayaan pengumpulan hasil tuaian, ya, di mana Tuhan menyediakan segala keperluan fisikal umat-umat Tuhan, dan oleh itu mereka membawa persembahan mereka di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur mereka. Yang kedua adalah pemberian Taurat, ya. Ketika Taurat yang pertama diberikan kepada orang-orang Israel, yaitu berlaku di Gunung Sinai, ya, ketika Tuhan membawa mereka untuk berkumpul di sepanjang Gunung Sinai itu dengan tujuan untuk memberikan Taurat, ataupun di mana Tuhan memberikan pewahyuan kepada umat-umat Tuhan. Dan yang ketiga adalah tentang pencurahan Roh Kudus, yaitu yang terjadi di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal yang kedua. Sivan adalah dikaitkan dengan suku Zebulon, ya, sebuah suku yang memiliki kemampuan dalam hal berbisnis. Sivan adalah bulan bagi para pembisnis, dan Tuhan ingin supaya anak-anaknya mulai berbisnis, ya, bersama dengan Tuhan, di mana melalui berkat yang Tuhan berikan ini, Tuhan ingin mengajar umat-umat Tuhan. Tuhan ingin mengajar anak-anaknya bagaimana untuk menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Wow, sungguh luar biasa. Ya, apabila kita menjadikan Tuhan, bahkan hari dalam bulan ini kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita memulai sesuatu, maka berkat Tuhan itu akan berlaku dalam hidupmu. Haleluya. Huruf Ibrani untuk Sivan adalah Zayin, ya, Z-A-Y-I-M, N, yang digambarkan sebagai menerima anugerah untuk menyempurnakan. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita perlukan anugerah Tuhan untuk mencapai sesuatu perkara. Jadi di dalam bulan ini adalah bulan anugerah bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita perlukan anugerah untuk melaksanakan dan untuk melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Dan yang seterusnya, bulan Sivan juga adalah bulan penentuan, ya, bulan penentuan dalam hal kita membuat pilihan dalam hidup ini. Sama ada kita memilih warisan untuk menikmati hal-hal yang surgawi, ataukah kita memiliki perkara-perkara yang duniawi. Hak kita untuk memilih. Kita memilih untuk menikmati kekayaan surgawi, maka kita akan menikmatinya. Tetapi apabila kita menikmati hal yang duniawi dan kita tidak memperdulikan hal-hal yang surgawi, maka kita tidak akan menikmatinya. Bergantung pada pilihanmu hari ini. Tuhan ingin mengangkat kita dari sebuah ke tahap yang lebih tinggi. Bulan ini, kalau engkau mengutamakan perkara-perkara yang surgawi, engkau pasti akan menikmati level up. Ketika dimana Tuhan mengangkat levelmu dari yang biasa-biasa kepada level yang lebih tinggi. Buat pilihan yang tepat dalam hidupmu hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Nanti kita akan mempelajari, ya, masing-masing melihat di dalam Mazmur 84, di mana di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati kedamaian, kita akan menikmati level up, kita akan menikmati perkara-perkara yang surgawi apabila kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau menerima anugerah Tuhan, engkau menerima perkara yang baik apabila engkau diam dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan
engkau pasti akan dinaikkan levelmu, dinaikkan tahap imanmu, dinaikkan tahap rohanimu, dinaikkan tahap ekonomimu di dalam Tuhan. Yang seterusnya yang kita pelajari bahwa bulan Sivan adalah bulan penebusan ataupun bulan perkawinan bersama dengan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini, mungkin yang tahun-tahun yang sebelum ini, kehidupanmu sangat jauh dari Tuhan. Kehidupanmu dipenuhi dengan keadaan-keadaan yang duniawi. Dan hari ini engkau membuat keputusan untuk membuat ketetapan mengembalikan hubungan kasihmu dengan Bapa ataupun dengan Yesus Kristus yang menebus hidupmu, maka engkau akan mengalami hal-hal yang sangat supernatural. Engkau akan mengalami hal-hal yang sangat ajaib dalam hidupmu. Perbaharui hubunganmu dengan Allah. Perbaharui hubunganmu dengan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menebus hidupmu. Biar hari ini atau bulan ini kita menikmati pemulihan, karena Tuhan ingin memulihkan tahun-tahunmu yang telah rosak. Tuhan ingin mengembalikan hidupmu yang telah dikuasai oleh perkara-perkara yang merosak masa lalumu. Tetapi pada bulan ini, ketika engkau memperbaharui perjanjianmu dengan Tuhan, maka engkau akan menikmati sebuah hubungan yang diperbaharui. Dan tahun-tahunmu yang telah rosak akan dipulihkan oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Bapa, akan dipulihkan oleh Roh Kudus melalui keintimanmu, melalui keberadaanmu dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan menerima perkara-perkara yang baik. Maukah engkau hari ini untuk membuat pilihan yang tepat? Karena inilah tahun-tahun pemulihan. Inilah bulan-bulan di mana Tuhan ingin memperbaharui perjanjian dengan engkau. Mari anak-anak Tuhan yang dikasihi, buat pilihan yang tepat untuk engkau menikmati dan mengalami perkara-perkara yang supernatural. Haleluya. Kita telah mempelajari bahagian firman Tuhan berkenaan dengan bulan Sivan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang kami pelajari hari ini. Kami tahu Bapa Surgawi bahwa janji-Mu itu adalah ya dan amin. Biarlah kebenaran itu menjadi bahagian dalam hidup kami. Bahwa Engkau datang untuk menebus kami, Engkau datang untuk memulihkan kami, Engkau memulihkan tahun-tahun kami yang telah rosak kepada tahun kehidupan yang kekal. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah janji ini menjadi nyata dalam hidup kami, dan biarlah kebenaran-Mu Tuhan Yesus menjadi bahagian setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, ini syukur pujian hormat kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.